Perkenalkan, nama saya Nurul Muhrisa, NIM 2018 01268, semester 7, Manajemen F. Mungkin langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang berjudul Pohon Keputusan. Sub-sub materi yaitu yang pertama, prosedur dan tahap pembuatan pohon keputusan. Yang kedua, pohon keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, perilaku pengabaian terhadap sinyal kegagalan. Dan yang keempat, faktor penyebab perilaku pengabaian. Oke, baik, sebelum kita mulai dari submateri yang pertama, prosedur dan tahap pembuatan pohon keputusan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pohon keputusan itu sendiri. Akan membahas tentang pengambilan keputusan dengan menggunakan pohon keputusan sebagai sarana pendukungnya. Untuk memudahkan proses dalam pengambilan keputusan, agar lebih komprehensif, penggunaan pohon keputusan dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan secara lebih terang dan sederhana. Menurut beberapa pakar, menurut Welch dan Corner, pohon keputusan merupakan suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah yang dihadapinya ke dalam komponen. Kemudian dibuatkan alternatif pemecahan beserta konsekuensi untuk masing-masing alternatif. Menurut Sufranto, pohon keputusan merupakan suatu diagram berupa pohon bercabang-cabang yang menghubungkan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian yang tidak pasti yang melingkupi setiap alternatif keputusan yang dipilih. Oke, masuk ke prosedur dan tahap pembuatan pohon keputusan. Untuk membuat pohon keputusan, terdapat prosedur yang harus diikuti. Menurut Heiser dan Render, untuk membangun pohon keputusan, kita akan menggunakan prosedur berikut. 1. Pastikan bahwa seluruh alternatif dan keadaan alami yang mungkin terjadi dimuat ke dalam pohon. Jika dibutuhkan, pilihan solusi dapat mencakup alternatif dari tindakan tidak melakukan apapun. 2. Konsekuensi dalam kurung positif atau negatif diinput pada akhir cabang yang sesuai. Konsekuensi tersebut merupakan efek dari sebuah peristiwa yang akan kita alami jika mengambil sebuah ranting keputusan atau jalur keputusan tertentu. Dan ketiga, tujuan dari pohon keputusan adalah untuk menentukan nilai ekspektasi dari masing-masing tindakan untuk menentukan nilai dapat diuji dengan metode pengambilan keputusan. Selanjutnya, submateri yang kedua, pohon keputusan dan pengambilan keputusan. Dalam membuat pohon keputusan, terdapat simbol yang secara umum digunakan, yaitu simbol kotak, yaitu diartikan sebagai simbol keputusan. Kemudian simbol bulat itu diartikan sebagai simbol kejadian tidak pasti atau alternatif. Dan yang ketiga itu simbol garis, itu diartikan sebagai cabang atau penghubung. Sebagai contoh, kasus penyelesaian kuliah. Contoh, Nurul Muhrisa sebagai seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mamuju berkeinginan dalam penyelesaian kuliah tepat pada waktunya dan bersama dengan semua angkatan 2018. Selama ini dia hanya fokus pada waktu tanpa melihat usia dan uang yang telah dia habiskan ke warnet dan sebagainya. Lihat pada gambar di bawah ini tentang pohon keputusan kasus penyelesaian kuliah. Pada gambar pohon keputusan di atas, Nurul Muhrisa sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju memiliki dua alternatif keputusan.
pertama, menyelesaikan kuliah dalam jangka waktu 3,5 tahun, cepat dan efisien, dan tidak menghabiskan banyak biaya dan usia relatif standar pada saat penyelesaian kuliah, tapi tidak bersama dengan angkatan 2018, atau melakukan penyelesaian kuliah dalam jangka 4 tahun, terjadi keterlambatan usia dan penyelesaian kuliah dan akan menghabiskan lebih banyak biaya tapi bersamaan dengan angkatan 2018. Jadi di sini kita kembalikan lagi bagaimana pohon keputusan bisa menyimpulkan dalam hal penyelesaian kuliah Nurul Muhrisah di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Apakah dia menginginkan cepat dan efisien atau lambat dalam penyelesaiannya? Submateri yang ketiga, perilaku pengabaian terhadap sinyal kegagalan. Model pengambilan keputusan, baik dengan teknik apapun yang kalian gunakan, menunjukkan sejumlah langkah tertentu dalam penyelesaian masalah. Pandangan yang berbeda terhadap informasi pada setiap individu pengambil keputusan merupakan sebuah kewajaran, karena setiap manajer mungkin memiliki permasalahan yang berbeda. Jika keputusan dibuat secara objektif, perbedaan pandangan tidak akan menjadi masalah, karena keputusan diambil untuk memecahkan masalah, karena keputusan diambil dari yang sebenarnya. Sebaliknya, penilaian informasi secara subjektif atau untuk tujuan tertentu yang tak berkaitan dengan pemecahan masalah dapat mendorong manajer pada keputusan yang tidak tepat. Telah kita pelajari sebelumnya, ketidakakuratan informasi yang disebabkan oleh ketidakpastian yang tinggi seringkali menjadi penyebab utama seorang manajer mengambil keputusan yang tidak tepat. Namun, hal yang berbeda akan terjadi saat pengambil keputusan menentukan keputusan secara subjektif, sehingga mengabaikan sejumlah sinyal, tanda, atau isyarat informasi lain yang lebih akurat, nasihat, atau peringatan yang menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak tepat. Saran atau nasihat dari pihak di luar penentu keputusan akhir tentunya telah mengalami pengolahan informasi secara sistematis sehingga informasi bernilai akurat dan berkualitas. Tetapi karena manajer memiliki motif tertentu subjektif dalam pengambilan keputusan, saran atau nasihat tersebut tidak akan diperhatikan. Sebagai contoh, pembukaan lahan 1.000.000 gambut di Kalimantan Tengah dan reklamasi Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara merupakan satu dari banyak contoh nyata kerugian mengenai pengabaian informasi yang bersumber dari pihak di luar penentu keputusan akhir oleh penentu keputusan itu sendiri. Kemudian, AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, memberikan sinyal bahwa pembukaan lahan gambut reklamasi pantai sesungguhnya memberikan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Namun penentu keputusan akhir tidak mau berkompromi dengan merubah keputusan walau terdapat bukti nyata mengenai bobroknya keputusan yang diambilnya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Oke, yang pertama, akan selalu ada informasi lain yang bernilai objektif di luar informasi hasil olahan sendiri untuk dijadikan pertimbangan dalam keputusan final. Kedua, munculnya informasi lain selain informasi utama mengarahkan tindakan pada dua bentuk konsekuensi, berhasil atau gagal dalam sebuah keputusan. 3. Kecenderungan perilaku pengabaian atas sinyal kegagalan seringkali membawa manajer dalam pengambilan keputusan salah dan kegagalan. Yang keempat,
Perilaku pengabaian atas sinyal kegagalan menghasilkan peningkatan tindakan yang menuju kegagalan yang fatal secara perlahan tapi pasti. Itulah contoh perilaku pengabaian terhadap sinyal kegagalan. Jadi jika ingin usaha atau perusahaan atau penyelesaian kuliah kita baik, kita harus melihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi setiap kegagalan tanpa submateri keempat, faktor penyebab perilaku pengabaian. Faktor psikologis dan faktor sosial menunjukkan kehadiran ego dan keinginan menjaga reputasi diri. Tentunya orang enggan untuk mengakui kesalahan dan kegagalan, terlebih bila suatu tindakan dihubungkan dengan nilai kegiatan bisnis yang memiliki prestasi yang tinggi. Faktor proyek lebih berfokus pada tingkat pengembalian kegiatan bisnis yang tidak segera dapat diraih. Karakteristik ini menyebabkan manajer melakukan wait and see, semakin kecil peluang untuk melakukan hal lain yang mungkin lebih berharga. Faktor organisasi menunjukkan adanya permainan politik dalam organisasi. Pada pengambilan keputusan, minat terselubung dapat ditunjukkan oleh beberapa orang yang berpengaruh di organisasi dan menjadi faktor utama mengapa sebuah keputusan yang salah tetap diaplikasikan. Itu menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Lanjut, faktor psikologis. Yang pertama, kecenderungan melakukan penyimpangan. Yang kedua, pandangan egosentris yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga, perilaku pencarian kambing hitam. Dan keempat, keengganan mengakui kesalahan. Kelima, motivasi meraih prestasi dan reputasi. Keenam, dorongan menjaga reputasi diri. Ketujuh, pandangan bos tidak pernah salah. Kedelapan, tingkat keberanian mengambil sebuah risiko. Dan yang kesembilan, overconfident. Dan yang kesepuluh, keterbatasan kemampuan. Itulah faktor psikologis penyebab perilaku pengabaian. Selanjutnya, faktor sosial. Pertama, dorongan mempertahankan status sosial. Yang kedua, penerimaan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, kehadiran nasihat yang menyesatkan. Yang keempat, pengaruh hierarki sosial. Yang kelima, adanya tekanan dari pemimpin tertinggi. Yang keenam, pandangan atas budaya serba salah. Dan yang ketujuh, perbedaan cara pandang budaya. Selanjutnya, faktor organisasi, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu lingkungan internal. Yang pertama, desain struktur budaya organisasi yang terlalu buruk. Yang kedua, kehadiran atau keinginan seseorang di dalam organisasi itu yang terselubung. Ketiga, perselisihan antara kelompok. Keempat, rendahnya pandangan pertimbangan etika. Dan kelima, sistem pengawasan kinerja dan perilaku yang buruk. Keenam, rentang hierarki dan birokrasi yang tinggi. Ketujuh, model kepemimpinan otoriter. Dan kedelapan, sistem komunikasi yang buruk. Kesembilan, terjadinya politik dalam organisasi. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, perubahan pandangan sosial budaya. Yang ketiga, pengaruh situasi politik. Dan yang keempat, hubungan bisnis yang tidak sehat. Dan yang kelima, tingkat kompetensi bisnis yang semakin tinggi. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari pohon keputusan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan banyak
terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, Ibu Tri Frida Suryati, yang telah membagi ilmunya kepada kami mahasiswa yang sangat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke dunia kerja. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu, dan semoga tugas final ini dapat terselesaikan dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik dan melakukan penyelesaian kuliah dengan cepat, tepat, dan efisien. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.